Halo semua, kembali lagi di podcast Himafis. Tentunya masih dengan pemateri yang sama, yaitu Kak Rangga Ali Faresta. Nah, kalau di podcast yang pertama itu kita sempat membahas tentang kuliah atau organisasi. Sekarang ini muncul lagi pertanyaan besar nih Kak, bagaimana sih menjadi organisatoris yang berprestasi? Berhubung sudah menjadi rahasia umum ya kalau Kak Rangga ini selain berprestasi di kelas, namun juga berprestasi di organisasi. Nah, jadi menurut Karangga seperti apa sih Kak? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman semua, organisasi itu adalah tempat di mana kemudian kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Di dalam kelas, kita dilatih untuk mengatur pola pikir kita sebagaimana mestinya kita sebagai seorang mahasiswa. Maka untuk membuktikan pola pikir tersebut, maka organisasi adalah tempatnya. Begitupun sebaliknya, ketika kemudian kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi, maka kita kemudian dilatih untuk bisa berpikir secara cepat yang kemudian itu bisa kita terapkan di dalam kelas. Artinya, ketika kita ingin menjadi organisatoris yang berprestasi, maka kita harus bisa melihat setiap peluang yang ada. Ketika kita bisa melihat peluang yang ada, entah itu diberikan oleh orang lain ataupun kita sendiri yang membuatnya, maka maksimalkanlah setiap peluang itu. Artinya adalah ketika kita diamanahi sebuah amanah dalam sebuah organisasi, maka kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa terus berkembang, untuk bisa terus memaksimalkan potensi yang ada, sehingga segala kesempatan itu tidak akan terlewatkan dengan sia-sia. Kemudian apa yang membuat kita itu bisa menjadi orang yang kemudian bisa diperhitungkan gitu ya. Artinya ini adalah suatu hal yang cukup serius, dalam artian adalah ketika kita lulus sebagai seorang wisudawan ataupun sarjana, maka yang dilihat oleh orang lain mungkin adalah hasil akhirnya tanpa tidak pernah melihat bagaimana prosesnya. Karena kita paham akan kondisi tersebut, maka kita harus bisa bisa memenuhi tuntutan yang diberikan oleh orang lain. Tuntutan yang diberikan oleh orang lain itu sebenarnya tidak perlu harus dipusingkan dan tidak perlu harus membebani kita. Artinya adalah tuntutan itu kita jadikan sebagai tolak ukur bahwasanya orang lain melihat suatu hal yang berbeda pada diri kita. Nah, dengan hal tersebutlah kemudian kita bisa melihat bahwa jika orang lain bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita, maka pun begitu juga dengan diri kita, bahwasanya ada hal spesial dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi orang yang mungkin bisa diperhitungkan dan berprestasi dalam bidangnya. Nah, kemudian terkait dengan prestasi ya, prestasi ini sebenarnya banyak hal yang kemudian kita bisa bisa kita ulik lebih dalam, bahwasanya prestasi itu tidak melulu tentang berapa banyak kemudian sertifikat yang terkumpul, kemudian tidak melulu tentang berapa banyak nilai ataupun IPK yang terkumpul, karena bahwasanya prestasi itu adalah satu hal yang kemudian bisa kita jadikan sebagai alat untuk terus menebar kebaikan. Itu adalah prestasi yang tidak hanya dilihat dari sisi dunia, tapi juga dilihat dari sisi akhiratnya gitu. Karena pada dasarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini semata-mata adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Jadi apapun pendefinisian kita terhadap prestasi, usahakan bahwa ada hal-hal yang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Pun begitu ketika kita berorganisasi ataupun di dalam kelas, bahwasanya IPK tinggi bukanlah suatu hal yang salah, justru itu adalah suatu hal yang bisa kemudian memberikan semangat pada diri kita maupun pada orang lain. Pun di organisasi kemudian kita mendapatkan amanah yang tinggi, itu merupakan sebuah prestasi yang kemudian dimana semakin tinggi prestasi kita, semakin tinggi amanah kita dalam sebuah organisasi, maka kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan bahwa semakin besar peluang kita untuk menebar kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua, pada akhirnya jawaban terhadap apakah kemudian organisasi perlu didahulukan atau kuliah perlu didahulukan, pada dasarnya kita tidak perlu memilih, karena itu adalah satu hal yang bisa berjalan beriringan. Karena dua hal ini adalah satu hal yang tidak dapat terpisahkan sebagai seorang mahasiswa. Karena bagaimanapun juga kita telah terikat dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu mengajarkan kita bahwasanya bagaimanapun caranya, penelitian, pengabdian, dan pendidikan itu adalah satu hal yang saling berkaitan dan saling berkesinambungan satu sama lain. Dan cara terbaik untuk bisa mencapai Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri adalah organisasi dan kuliah. Di kuliah kita bisa menerapkan penelitian dan pendidikan, di organisasi kemudian kita bisa fokus pada pengabdian. Jadi sehingga kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang sukses dari segi organisasi dan sukses dari segi perkuliahan. Dan jangan sampai kemudian kita mengkambing hitamkan salah satunya. Kemudian banyak sekali hal-hal ataupun kasus-kasus yang kita sering temui bahwa organisasi adalah kambing hitam atau alasan terbesar kita mengapa kemudian IPK kita rendah.
Ataupun sebaliknya gitu ya, mengapa kemudian kita lama menuntaskan program sarjana itu karena mungkin kita sibuk organisasi. Tapi saya secara pribadi memiliki sebuah prinsip gitu, bahwasanya kita sedang menjalankan sebuah peran ganda sebagai seorang mahasiswa. Kita tetaplah seorang anak yang memiliki kewajiban kepada orang tua, dan kita tetaplah sebagai seorang organisatoris yang punya pengabdian kepada masyarakat gitu, kepada orang banyak. Nah, pastikan dua peran ini dapat berjalan beriringan dengan baik gitu. Artinya adalah kita tidak boleh egois dengan diri kita sendiri, bahwasanya ada orang tua yang mengharapkan kehadiran kita di rumah dan menanti toga tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita, di mana mereka menanti tentang kehadiran kita, menanti dengan rapat-rapat yang sering kita pimpin, dan menanti dengan keputusan-keputusan bijak yang sering kita buat ketika menghadapi suatu masalah dalam sebuah organisasi. Sehingga sampailah kita pada sebuah kesimpulan bahwa organisasi dan kuliah adalah hal yang sangat luar biasa yang perlu kita kejar, yang perlu kita jalani sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang aktivis, dan sebagainya. Oke, jadi poin utamanya tergantung kita memposisikan diri ya Kak, dan memaksimalkannya. Jika di kelas kita maksimalkan sebagai mahasiswa yang sebagaimana mestinya, dan jika kita berada di lingkungan organisasi, maka kita maksimalkan sebagai organisatoris, sehingga di kelas maupun di organisasi kita bisa berprestasi. Oke deh, terima kasih banyak kepada Kak Rangga yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Jadi sampai di sini dulu podcast pembahasan seputar kuliah dan organisasi. And stay tune di podcast Himafis untuk pembahasan selanjutnya.